saya kepada dengan tetap menekan. Kemarin teman ini ada sebelumnya mau pakai ini takut RW 6 ya, yang dari RW 6 itu siapa ya? Waktu itu coba ke saya pinginnya nyoba ke saya juga, mungkin ada teman-teman. Jadi pada saat nekan begini, nekan di awal kencang, lama kelamaan kendor, cuma sekedar dipegang doang, nggak begitu. Jadi tetap ditekan sampai akhirnya gitu. Terus nanti minta tolong buka, pejamkan matanya, kemudian coba dihisap lagi rokoknya, ya udah selesai. Ada perubahan nggak Pak? Ya kalau ternyata tidak ada perubahan, oke nggak apa-apa. Kemudian kalau saya ada perubahan, oke. Kalau Bapak merasakan adanya perubahan di sini sudah mulai nyangkut, ya saya udah. Ya sekarang fokus konsentrasi, rasakan rasa nyangkutnya. Ya sekarang Bapak tetap pejamkan matanya, tetap fokus konsentrasi. Terus Bapak fokus konsentrasi. Dia sudah mengatakan bahwa Bapak akan melapangkan, mengikhlaskan segalanya kepada Allah, maka lapangkan, ikhlaskan segalanya kepada Allah. Biarkan Allah yang akan bantu Bapak untuk lepas dari negatif. Dan Bapak hidupnya akan jauh lebih sehat dan baik. Kalau tadi Bapak sudah merasakan adanya pusing, maka itu adalah satu bentuk Allah membantu Bapak untuk lepas dari rokok. Rasakan terus pusing, rasakan terus. Boleh sambil dihisap rokoknya, sambil dihisap rokoknya. Fokus konsentrasi hanya ada Bapak dan Allah. Lepaskan segala yang menjadi beban buat Bapak. Yakin bahwa Allah akan bantu Bapak untuk lepas dari rokok, dan tubuh Bapak akan jauh lebih sehat dan muda. Jadi ini tekanannya, totokannya nggak ada batas, harus berapa kali pukulan. Bukan begini dua-duanya, tapi bergantian. Tarik nafas yang dalam sambil tetap memejamkan mata ya. Tarik nafas yang dalam, ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi tarik nafas yang dalam, ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi tarik nafas yang dalam, ucapkan alhamdulillah. Itu bentar lagi untuk rokok. Ya gimana rasanya? Beda. Ya misalnya dia masih sama, oke. Sekarang saya ingin tanya lagi sama Bapak, kalau sama ya, Bapak masih ingin merokok atau memang benar-benar Bapak ingin berhenti? Oke, kita sama-sama, saya akan bantu Bapak ya. Semuanya Allah yang bantu. Jadi Bapak tolong fokus konsentrasi. Artinya bisa jadi dia nggak fokus dan konsentrasi. Jadi tolong fokus konsentrasi. Biarkan orang melihat Bapak, tapi jangan digerakkan ya. Maka yang didamkan matanya, fokus konsentrasi hanya ada Bapak dan Allah. Ya, so kita coba lagi. Nah, gitu ya. Saya. Nah, kalau nanti kan prosesnya, kalau misalnya nanti langsung misalnya berhadapan begini, nggak ada proses konseling, berarti kita dia harus nyaman, saya juga harus nyaman dengan dia. Oke Bapak, siapa namanya? Usman. Seperti biasa kita ini aja. Boleh saya tahu Bapak kira-kira sejak kapan Bapak merokok? Dari SMP. Dari SMP. Kenapa tuh Pak? Ceritain dong ke saya. Kira-kira kenapa Bapak memutuskan pada saat itu? Ikut-ikutan teman aja. Terus pada saat Bapak merokok, apa sih yang Bapak rasakan dari rokok itu? Isi waktu luang pertama, terus nyaman aja gitu. Nyaman aja. Dan sempat nggak Bapak terfikirkan untuk berhenti merokok? Sempat pas sudah mau deket-deket puasa gitu. Artinya kan Bapak Muslim ya? Pada saat proses puasa dari mulai menjelang subuh menjelang sampai dengan maghrib, Bapak kuat ya untuk berhenti. Itu sudah luar biasa. Berarti Bapak sudah ada, sebenarnya sudah punya kesempatan untuk bisa berhenti merokok, karena Bapak bisa buktikan bahwa dari mulai subuh sampai dengan maghrib Bapak bisa berhenti merokok, ya kan? Dan ini adalah satu kesempatan besar, apalagi ketika Bapak sudah punya keinginan untuk berhenti, itu sudah luar biasa Pak. Saya kasih 2 jempol, karena banyak di luar sana para perokok yang belum bisa memiliki keinginan untuk berhenti merokok. Ini satu modal, mau dibantu? Saya bantu ya Pak ya, kita coba ya. Jadi ada proses ngobrol dulu. Kalau dia sudah nyaman dengan kita, kitanya juga nyaman sama dia, udah enak. Ya, tapi ketika dia belum nyaman sama kita, bagaimana ya? Pasti ada penolakan. Ya, coba ya nanti sekali nyoba
nyobanya, mas saya cuma satu cowoknya, bagaimana nyobanya ke yang lain kan nggak mungkin kayak perempuan ya. Jadi Isi mah bisa. jawabannya ada semua di sini. Nanti ibu-ibu bisa mengevaluasi diri ibu sendiri benar atau tidak jawaban-jawaban ibu tadi. Kita langsung aja ya Bu ya. Kita mulai dari pengertian rematik. Apa sih itu rematik? Rematik merupakan suatu penyakit di mana sendi-sendi kita itu terjadi peradangan. Kadang itu bisa menyebabkan nyeri karena terhad. Sebenarnya rematik apa sih? Bisa aja dengan lemas karena kalau menggerakkan jarang digerakkan kan biasanya kalau misalnya kita banyak bergerak ya sampai tapi saya sudah punya modal ya Bu ya bisa sendiri karena rematik jadi memang ya Bu ya jarang digerakkan jadi merasa kaku sendi-sendinya. Selain kita bisa menggerakkan akan merasa nyeri juga ada perasaan tentu kita analogikan saja kita dengan mesin. Kalau misalnya mesin itu sudah tua ataupun sudah lama terpakai pasti ada aja yang ada masalah-masalahnya begitu kita manusia ya ibu yang sudah berusia ya sudah lama apa ya aktivitas udah sering sekarang dan pasti banyak sekali keluhannya seperti rematik di sini. Jadi nggak mendadak sakit, nggak tahu gitu apa sih penyebabnya gitu, apa tiba-tiba sakit gitu. Juga ada kegemukan. Kalau misalnya gemuk itu kan jarang ininya Bu, jarang bergerak ya. Jadi dari jarang bergerak itu jadi sendi-sendinya itu akan kaku, jadi terjadi rematik. Yang pertama nyeri. Ibu sering merasakan nyeri di tangan, di pinggang, di kaki, ya ada kaki. Lalu ada gerakan yang terbatas. Nah kalau misalnya udah nyeri, pasti gerakannya dibatasi kan. Jadi istirahat gitu di apa pelan-pelan di gerakannya gitu. Terus kaku, pasti kaku soalnya kalau sendi itu ada terdapat cairan. Kalau misalnya para lansia itu terjadi rematik, cairannya itu akan berkurang. Nah cairannya itu kan fungsinya untuk memperlancar kita bergerak. Nah ketika cairannya itu kurang, maka kita itu akan terasa kaku di gerakan, jadi tidak bebas bergerak. Lalu di sini ada perawatan. Cara perawatannya ketika kita tidak ingin terjadi kecacatan ataupun nyeri yang meningkat, kita harus merawat kan ya. Perawatannya yaitu latihan pergerakan.
nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Jadi proporsi badan kita itu seimbang. Jadi makanan yang tidak diperbolehkan itu ada protein hewani yang saya sebutkan tadi, yaitu jeroan, sarden, kerang, lalu jantung, ginjal, hati itu sebisa mungkin itu minimalisirnya, ataupun kalau bisa hindari supaya tidak terjadi nyeri yang sangat gitu dari rematik. Lalu semua minuman yang beralkohol, nah alkohol juga bisa memperburuk rematik itu. Lalu makanan-makanan yang diolah menggunakan ragi, misalnya kayak Tape. Terus makanan yang diperbolehkan, tadi kan yang tidak diperbolehkan. Sekarang makanan yang diperbolehkan, banyak makanan karbohidrat seperti nasi, lalu jamu, kentang, singkong, lalu sumber protein seperti daging sapi, daging ayam, gulai, lalu sayur-sayuran, kecuali kacang polong, kembang kol, bayam, dan jamur. Terus semua buah-buahan boleh, kecuali alpukat. Alpukat diminimalkan, soalnya kan alpukat juga bisa memperburuk rematik. Nah, udah gitu ada lagi tuh cara pengobatan tradisional yang kita akan demonstrasikan. Yang nanti pengobatan tradisional ini bisa ibu oleskan di misalnya di persediaannya itu yang sakit, bisa ibu oleskan ya dengan jahe dan minyak kelapa ataupun minyak zaitun. Kita pakai sekarang minyak zaitun. Ini jahe ya Bu ya, jahe yang sudah dikupas lalu diparut seperti ini, diparut atau di blender juga bisa. Kita tuangkan cukupnya aja ya Bu ya. Ini kita pakai minyak zaitun, bisa juga ibu-ibu pakai minyak kelapa, minyak lentik ya Bu ya. Ya. Sampai bisa dioleskan, misalnya tadi ibu-ibu sakit di pergelangan sini, di sini. Ibu-ibu bisa mengoleskannya di sini. Nah, ibu mau coba Bu? Saya yang suka rematik. Iya boleh Bu. Mana Bu, di bagian mana? Pakai diolesin. Boleh. Bagaimana Bu? Lapak ya. Oh, malam Iya. saya memakan oncom. Jujur. Benar makan oncom. Gampang kan Bu ya? Minimalisir rasa pegal ataupun rasa nyeri-nyeri ketika setelah beraktivitas, ataupun bisa tiba-tiba nyeri ataupun pegal di pinggang, di kaki maupun di tangan. Terus saya mau mengevaluasi nih buat ibu-ibu yang tadi saya sudah sharing kepada ibu-ibu. Tadi rematik itu apa? Menurut bahasa ibu aja. Ya sakit badannya dia. Ya betul. Lalu kalau misalnya akibatnya ketika tidak diminimalisir rematik itu apa? Tuh. Lalu apa lagi? Apa lagi selain kelumpuhan tadi kecacatan ya Bu ya? Lalu apa lagi? Sakit. Ya betul. Nyeri yang semakin meningkat. Lalu tadi ada kita mendemonstrasikan obat tradisional. Bisa disebutkan Ibu? Maka Kasih minyak terus dibalur ke yang sakit. terus tadi ada salah satunya dikompres. Kalau bengkaknya merah pakai air dingin, tidak merah pakai air hangat.
Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Woo! Yeah, yeah, yeah. Woo! Bawah atas, bawah atas, bawah atas. Kanan kanan, kiri kiri. Kanan, kiri kiri kiri. Bawah. Lima, enam, tujuh, delapan. Dua, tiga, empat. Tujuh, delapan, satu.
salah. Bareng ya Bu ya. Tarik nafas. Jangan
belum. Nah, jadi apabila tekanan darahnya udah 140 ke 90, itu di 2 kali atau lebih mengalami tekanan darah seperti itu bisa dikatakan hipertensi. Namun dikonsultasikan dulu ke dokter agar lebih pastinya. Nah, di sini ada pun penyebabnya. Penyebab dari hipertensi itu sendiri yang pertama daya hidup modern. Gaya hidup modern ini seperti malas berolahraga, malas beraktivitas, seperti itu ya ibu-ibu. Nah, itu bisa memacu tekanan darahnya menjadi tinggi. Nah, selanjutnya riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini jadi faktor keturunan. Apabila orang tuanya mempunyai hipertensi, maka anaknya juga beresiko untuk terjadi hipertensi juga. Selanjutnya ada stres. Nah, stres ini dapat memacu tekanan darah juga menjadi naik. Karena kan banyak tekanan ya, banyak pikiran, jadi tekanan darahnya naik. Selanjutnya obesitas. Obesitas itu biasanya disebut dengan kegemukan. Nah, jadi kalau orang kegemukan biasanya aktivitasnya susah ya. Ya, jadi itu makanya daya jantungnya jadi naik. Nah, daya jantung yang naik itu maka akan memacu tekanan darah kita. Nah, selanjutnya tanda dan gejalanya itu tanda dan gejalanya. Nah, hipertensi ini ada 2 macam. Yang pertama itu tidak ada gejala. Kan ada yang ibu yang nggak ngerasa pusing atau nggak ngerasa sakit kepala. Nanti kita ke dokter, kita di tensi, taunya tinggi, ya. Yang kedua dengan gejala. Jadi apabila tekanan darahnya tinggi, gejalanya itu suka sakit kepala, suka sesak nafas, suka mimisan atau muntah.
Pagi teh. Pagi. Kita mau ngapain teh? Senam nih. Senam lansia sih di SD Pencana. Semoga banyak yang datang ya. Amin. Amin dan lancar. Oke. Lagi ngapain teh? Daftar hadir senam lansia. Hai, ini pulpen buat ngisi kuesioner. Pre dulu ya. Tapi dia belum sama yang bandingin. Hai, Baby udah mandi dong. Pasti belum mandi. Ada dia di laptopnya Rinten, tapi kan belum pada belajar. Gimana? Semangat ya, Jon. Dia bilang kayak dari depan. Ya udah. Ngapain Jadinya teh? mana? Yang Hari itu, ini yang kemarin. kita ada kegiatan senam lansia di RW14. Kita lagi persiapan, lagi nyari ijazah. Berarti BBM. Hai, hari ini kita mau senam lansia. Doain ya, mudah-mudahan lansianya banyak yang datang, terus acaranya lancar. Amin. Kalau ibu gimana nih, Mas? Semangat? Masih tetap semangat. Semangat. Nah, yang di sini ibu semangat ya, Bu. Semangat. Semangat. Iya dong. Kamu setelah itu harus semangat. Kalau ibu semangat ya, Bu. Semangat. Semangat. Ini ibu, aduh cantik banget. Semangat ya, Bu. Semangatnya masa lemes amat. Udah kan? Yuk kita senam lansia lagi, kita tutup dengan senam lansia. Tekan-tekannya kita baris lagi biar ibu-ibunya lebih semangat. Yuk. Are you ready?
Boy. Apa? Itu si Obay. Tuh, karena dokumentasi. Itu apa sih emang itu namanya? Ibu jorok. Saya kuku hitam tuh Lagi mana Hani? Ini lagi bersihin rumput-rumput yang berserakan ada di sini. Senyum aku. Hai, kita lagi kerja. Aku nggak kerja. Aku udah dokumentasi aku deh. Aku aja, aku juga aja. Aku udah dokumentasi deh, aku deh. Bentar, berani kok kan. Kenapa Teh Widi? Teh Widi kenapa? Pipin. Dadah tuh. Dah. Ini duet maut. Abang adik. Mana abang ada? Oh ini. Sebut hari yang indah, bila kita mensyukuri sama berkat dalam hidup ini. Kita bahagia sama teman nikmati kisah memori. Kita bahagia. Oh, Mbak lagi Mbak. Turun.